Selesai ini artinya dalam artian bahwa selesai juga dengan luaran. Kalau kita awal melakukan penelitian, maka kita akan mensubmit dan kita berproses itu lebih cepat. Karena kita tahu sendiri kalau kita masuk di dalam jurnal itu, kalau jurnal nasional itu paling tidak 3-4 bulan baru dia ada respon untuk apakah ini kita punya ini mau diterima atau tidak. Sebenarnya kalaupun kita sudah submit dan dia sudah menerima, Bapak Ibu bisa memberikan loanya, ya. Loanya berikan kepada kami bahwa oh ini akan terbit di bulan Januari tahun depan. Itu boleh, walaupun pada saat laporan kemajuan ternyata belum terbit, tapi Bapak Ibu sudah punya loa, itu sudah ada nilainya, ya, itu sudah dinilai bahwa kita sudah berproses di situ. Nah, selain itu, untuk pengusulan baru, jadi nanti selain kita 2023, kita juga harus mulai bersiap untuk melakukan penyusunan proposal untuk 2024. Kita ada anggarkan untuk satu kegiatan terkait dengan pendampingan penyusunan proposal penelitian dan pengapmas. Harapannya kalau kegiatan ini bisa terlaksana, Bapak Ibu bisa menyusun proposal sebagaimana dengan persyaratan, template yang disiapkan, dan juga untuk penelitian 2024 ini harus sesuai dengan apa yang ditetapkan terkait dengan penyakit tidak menular, kemudian TB, kemudian KIA dan sebagainya, ya. Jadi untuk menunjang transformasi kesehatan. Setelah kita melakukan proposal, kemudian ini akan diseleksi dan akan dilakukan penetapan pada bulan Agustus. Jadi sebelum ditetapkan dalam bentuk SK itu kita ada 2 kali review, ya. Jadi review adalah review kalau proposal itu pertama review administrasi. Untuk itu kita harus bisa melihat secara jelas di pedoman, ya. Kalau di pedoman terkait dengan persyaratan, maka kita harus mengikuti persyaratan itu. Seandainya misalnya, oh saya belum punya salah satu syarat di situ, jangan kita ajukan di skema itu. Karena kalau kita mengajukan di skema itu dan ada syarat yang tidak terpenuhi, maka secara otomatis di administrasi kita akan gugur, gitu. Jadi baiknya baru kalau penelitian saya mau ambil PDUPT nih. Penelitian PDUPT ini persyaratannya apa saja ya? Di situ kemudian oh ini saya sudah memenuhi syarat baru Bapak Ibu ajukan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan konteksnya, terkait dengan isinya. Isinya ini tidak usah lagi kita menyusun dari bab 1 sampai bab 3 Bapak Ibu, karena kita langsung saja kepada Simlitapkes. Simlitapkes sudah ada template-nya. Kenapa dikasih template? Supaya mempermudah kita. Jadi kita tidak lagi membuat yang proposal yang tebal-tebal gitu, tidak usah Bapak Ibu. Begitu juga pada saat pengumpulan di PPM. Tinggal Bapak Ibu masuk di Simlitapkes, kemudian di print dan dijilid, masukkan lembar pengesahan, kemudian masukkan terkait dengan kalau di hasil kita masukkan terkait dengan kwitansi-kwitansi yang sudah kita belanjakan. Baik, untuk kontrak penelitian tahun 2023 ya, ini mungkin sekilas sebenarnya ini sudah ada dalam pedoman. Jadi kalau untuk penelitian pemula, kalau pemula ini dia minimal harus di jurnal nasional ber-ISBN, itu boleh, atau proceeding seminar nasional atau internasional ber-ISBN. Kalau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, ini dia harus menghasilkan terkait dengan produk iptek, ya, ada naskah kebijakan dan lain-lainnya untuk tahun pertama dan tahun kedua nanti lihat lagi di pedoman. Untuk PDUPT itu dia harus publikasi jurnal ilmiah nasional internasional bereputasi. Artinya ini adalah luaran wajib. Bukan semuanya Bapak Ibu, tapi pilih salah satu ya. Di mana yang kira-kira oh saya tahun 2 misalnya ya, saya memberikan contoh karena kebanyakan di PDUPT. Di PDUPT nih Bu Vera, saya kan tahun pertama ini saya hanya membuat buku. Nah, bukunya itu yang Bapak Ibu buat dalam ISBN sehingga itu menjadi luaran wajibnya gitu. Karena belum membuat masuk dalam penelitian secara lanjut sehingga saya tidak bisa membuat artikel dan saya tidak bisa jurnal internasional. Jadi Bapak Ibu boleh untuk
buku ISBN atau proceeding internasional ber-ISBN. Jadi ini salah satu daripada luaran wajib. Untuk luaran tambahan itu bisa dilihat dalam pedoman sesuai dengan lampiran 7. Nah, lampiran 7-nya seperti ini. Ini adalah luaran wajib. Luaran wajib ini adalah luaran yang kami dari PPM bisa membiayai, ya. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai misalnya sudah membuat buku untuk luaran tambahan, Bapak Ibu membuat buku, kemudian buku itu Bapak Ibu sudah bayarkan dan Bapak Ibu kembali mengklaim di kami, itu tidak boleh. Itu akan menjadi temuan, ya. Jadi kalau luaran tambahan itu Bapak Ibu boleh buat dan diklaim ke kita paling lambat saya mohon untuk di bawah bulan November, ya, supaya kami mempunyai waktu untuk bisa menyelesaikan. Jangan nanti Bapak Ibu terlalu mepet waktunya, misalnya di November akhir dan sebagainya, nanti akhirnya susah untuk kami klaim. Begitu juga dengan keuangan, kan ada aturannya tanggal berapa sudah tutup, tidak bisa di ini, ya. Jadi kalau bisa berproses cepat di Oktober Bapak Ibu sudah bisa mengajukan kepada kami. Saya rasa tahun 2022 semua yang mengajukan terkait dengan klaim, artikel, publikasi, kemudian buku, hak dan sebagainya kami bayarkan, ya. Selagi itu memenuhi syarat dan memenuhi sesuai dengan aturan, ya, kami bayarkan. Karena kami periksa lagi itu, kalau masuk ke kita periksa lagi ini benar tidak yang bersangkutan belum klaim, ya. Takutnya nanti pada saat audit bermasalah. Nah, ini yang sudah kami bagikan. Jadi nanti untuk surat pernyataan tanggung jawab belanja, Bapak Ibu silakan mengisi masing-masing, kemudian print kasih materai 10.000 bawa kepada kami untuk saat penandatanganan kontrak. Jumlah yang di sini harus sesuai dengan jumlah yang ada di SK. Jadi jumlah yang ada di SK itu adalah jumlah yang sama dengan SIMDI Tapkes. Pada saat nanti Bapak Ibu di laporan kemajuan, ya, pada saat di laporan kemajuan kita mengisi RAP, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, ya. Dia akan minta sesuai dengan yang ini. Jadi kertas ini selain Bapak Ibu memberikan kepada kita, Bapak Ibu juga punya soft ada. Ya, jadi pada saat pertanggungjawaban itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis di sini, ya. Ini juga sesuai dengan yang ada di SIMDI Tapkes yang akan Bapak Ibu isi di SIMDI Tapkes dan Bapak Ibu lampirkan nota, ya, notanya ya. Kemudian kontrak. Jadi kontrak ini dari Sorong kayaknya tidak ada yang menjapri kita terkait dengan kesalahan. Jadi kami rasa sudah sesuai dan kami sudah print. Bapak Ibu silakan membawa 4 buah materai. 2 buah materai untuk pengapmas, 2 buah materai untuk penelitian. Kontrak ini harus dibaca baik-baik Bapak Ibu terkait dengan luarannya. Apa yang ada di luaran itu artinya yang Bapak Ibu janjikan untuk kita. Kalau seandainya Bapak Ibu menjanjikan luarannya adalah proceeding, maka proceeding yang harus Bapak Ibu capai. Ini khusus untuk luaran wajib. Jadi yang masuk di kontrak penelitian itu luaran wajib, ya. Ya, jadi itu adalah luaran wajib. Kalau luaran tambahan itu tidak masuk di kita, ya. Jadi misalnya ada, Bu, saya punya penelitian ini, saya punya pengapmas ini jumlahnya saya ajukan segini, nilainya cuma segini yang keluar. Saya tidak bisa nih kalau publikasi dan sebagainya untuk luaran tambahan. Silakan. Kami tidak mengejar luaran tambahan, tapi luaran wajib sesuai dengan kontrak yang ada. Ya, begitu juga dengan nomor rekening. Kami harap bahwa Bapak Ibu sudah memeriksa bahwa itu adalah nomor rekening yang benar. Nomor rekening dari ketua tim. Ya. Untuk pembiayaan output tahun 2023, saat 2023 ini ada sekitar 171 juta yang diberikan untuk kita. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Direktur dan unsur pimpinan lain, ya, Ibu Wadir II, yang sudah mengupayakan sampai di DJA sehingga dana-dana kita ini bisa terakomodir. Ada 10 jurnal internasional yang akan dibiayai. Nama-namanya saya tidak bisa share saat ini karena masih dalam bentuk SK. Jadi jangan Bapak Ibu lagi bertanya kenapa tidak ada nama saya di antara 10 ini. Nama-nama ini adalah nama yang kami dapatkan dari masing-masing jurusan, ya, jurusan dan program studi. Itu adalah nama yang diberikan kepada kami. Kami tinggal melanjutkan, melaporkan ke Ibu Direktur, beliau menyetujui dan kemudian bisa keluar 10 nama yang di SK-kan, ya.
Kemudian untuk first author ya atau penulis pertama yang mendapatkan pembiayaan internasional, misalnya saya mendapatkan pembiayaan internasional untuk first author, kami mohon untuk dapat memasukkan nama teman lain ya. Ini salah satu cara ya yang kami ambil untuk bisa meningkatkan SINTA ya, meningkatkan SINTA ID. Ya, kami juga ada membuat grup, izin Ibu Hadir 2, kita ada membuat grup. Jadi nanti di grup itu juga kita akan berupaya supaya bagaimana caranya kita bisa menghasilkan artikel ataupun haki untuk menaikkan nilai dari yang teman-teman yang sintanya masih kurang ya. Kemudian batas pengklaiman ya. Batas pengklaiman untuk Scopus ini atau yang artikel terindeks Scopus ini Oktober akhir itu sudah harus diklaim ya. Bapak Ibu tidak usah, kalau saya ya, tidak usah atau tidak perlu menunggu penelitian yang 2023 selesai baru kita ambil itu ya. Itu nanti akan membuat lama karena jurnal internasional ini kan paling tidak ada yang sampai 11 bulan, 10 bulan ya. Jadi jika ada penelitian, hasil penelitian Bapak Ibu 2022 yang sudah dilepaskan variabel tersendiri dan itu layak untuk dimasukkan di internasional, maka gunakan itu ya. Gunakan itu. Nanti kalau sudah disubmit kemudian sudah terlihat ada loanya, kami akan periksa lagi kembali apakah ini discontinue atau tidak ya. Jadi sebelum Bapak Ibu membayar, Bapak Ibu pastikan dulu dengan baik bahwa ini tidak discontinue. Discontinue dan tidaknya itu kami berdasarkan pada list data Scopus ya. List data Scopus ini kan dia terupdate tiap beberapa bulan itu dia langsung terupdate ya. Jadi kita tidak berdasarkan pada jurnalnya dalam tampilan jurnalnya. Biasa dalam tampilan jurnalnya itu terlihat misalnya Q3, Q4 itu padahal sebenarnya mungkin dia sudah tidak terindeks Scopus ya. Kemudian untuk jurnal nasional ini pembiayaannya dari Bapak Ibu saya mohon maaf. Saya kembali ke sini, ini ada 2 yang kami siapkan yaitu untuk profesi nurse dan sarjana terapan gizi ya. Ini untuk antisipasi untuk persiapan kalau prodi baru ini terbentuk atau berdiri, dosennya sudah ada yang mempunyai ID Scopus ya. Kalau untuk kebidanan kebetulan karena yang home base di kebidanan itu semua rata-rata sudah pernah dibiayai untuk Scopus. Namun tidak menutup kemungkinan karena kemarin tahun 2023 itu rata-rata pengklaimannya sekitar 7 jutaan ya, di bawah 7 jutaan. Jadi kemungkinan ada dana lebih itu nanti kalau memang dari kebidanan ada punya artikel yang home base bidan ya, kalau mau diajukan bisa asal yang lain sudah terakomodir. Nah, untuk jurnal nasional ini kita ada dianggarkan 20 juta dengan 20 artikel, yaitu misalnya saya kasih simulasi ya, misalnya D3 Kebidanan Sorong dapat 3 juta. Di sini tulisannya adalah 3 artikel, tapi sebenarnya artikel saat ini itu tidak ada sampai 1 juta ya. Itu biasanya Sinta 2, Sinta 1 ya. Tapi kalau Bapak Ibu di Sinta 3, Sinta 4 dan sebagainya itu biasanya kita hanya sekitar paling tinggi 750 ya. Jadi masih bisa berkembang bukan dalam 3 artikel tapi bisa kita dapat 5 atau 6 artikel ya. Kemudian untuk untuk pembiayaan buku ber-ISBN ini juga sama. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita melihat sesuai dengan jumlah dosen ya, jumlah dosen yang ada. Jadi kalau buku ini rata-rata itu sekitar 500-600 itu kita sudah bisa dapat buku ber-ISBN dengan 2 eksemplar ya. Nanti kalau kita mau penambahan eksemplar itu boleh. Jadi nanti kalau diklaim itu pengklaimannya itu sudah dengan penambahan eksemplar. Jadi tidak bisa secara terpisah. Misalnya kita klaim terkait dengan penerbitan buku, kemudian nanti klaim terkait dengan penambahan eksemplar tidak bisa ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau
mengajukan harus semua sekalian ya. Jadi ada 21 juta dengan 14 buku. Ini juga bisa berkembang. Misalnya di 3 kebidanan seorang ada 3 juta, tapi kalau misalnya satu orang mengklaimnya sekitar 750 atau 500 per buku, otomatis ini akan berkembang menjadi 5 atau 6 buku yang bisa dihasilkan ya. Kemudian untuk pembiayaan haki ini sangat besar ya. Saya mohon haki ini juga adalah salah satu poin yang bisa meningkatkan nilai Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi satu dari masih ini jumlahnya terlihat tidak sama karena di yang pengatmas ini kami menganggarkan satu haki itu adalah 600.000 ya. Kalau haki itu biasanya kalau 600 itu yang membayar terkait dengan video yang kita publikasikan dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan artikel dan sebagainya itu kita pembayarannya hanya di 400.000 ya. Haki ini Bapak Ibu kalau ada punya sesuatu yang mau dihakikan boleh menghubungi kami karena di PPM ada bagian yang pengurusan haki. Nanti bisa dibantu. Yang penting Bapak Ibu siapkan saja dulu apa yang mau dihakikan, NPWP dan juga KTP. Nanti kami bantu. Jadi haki ini saat ini kurang lebih 1 jam sudah bisa keluar asal yang memenuhi syarat ya. Untuk proceeding, nah proceeding ini ada 26 juta. Saya harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam webinar, dalam pertemuan ilmiah nasional internasional yang bisa menghasilkan proceeding. Karena proceeding dari tahun lalu juga kita menganggarkannya banyak, tapi ternyata yang mengklaim cuma 2 ya. Apalagi kalau awal-awal tahun ini biasanya banyak kegiatan. Bapak Ibu boleh mengikuti, tapi kami tidak membayarkan terkait dengan kegiatannya. Ya, misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ilmiah internasional, membayar 200.000, kemudian nanti proceedingnya 300, maka yang kita klaim adalah biaya proceedingnya 300.000, bukan kegiatannya. Ya, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dulu. Terkait dengan mungkin banyak yang bertanya terkait dengan anggaran. Jadi apa yang Bapak Ibu ajukan ya, yang Bapak Ibu sudah mengajukan kepada ini dihapuskan. Ya, apa yang sudah Bapak Ibu ajukan ke kita itu dananya itu sama sekali kita tidak mengurangi ya, kami tidak ada kurang mengurang dan sebagainya, semuanya kami loloskan. Bahkan ada tim yang memang kami sampai telepon, Pak ini kayaknya punya Bapak ini terlalu sedikit, nanti susah untuk jalannya, bagaimana kalau saya tambahkan ya, saya sampai ada yang seperti itu ya, supaya nanti kalau pada saat direview dan sebagainya pengurangan tidak banyak ya, nanti kalau dikurangi nanti seperti apa. Nah, kita sampai mengupayakan seperti itu. Nah, setelah direview ya, kemudian kita membuat direview oleh reviewer Kementerian Kesehatan ya, dia akan mereview terkait dengan apa yang mau kita lakukan ya. Reviewnya itu juga berhubungan dengan anggaran ya. Kalau reviewer sudah menetapkan misalnya Ibu Vera 10 juta, maka dari Poltekkes tidak bisa menambahkan klik di Simulitaskes itu menjadi 20 juta. Yang Anda ajukan melebihi rekomendasi daripada reviewer. Jadi apa yang harus ditetapkan itu yang ditetapkan ya. Setelah itu kami sudah membuat dalam bentuk satu SK ya. Nah, penelitian dan pengatmas Bapak Ibu ini juga akan direview anggarannya di DJA ya, Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran juga akan mereview. Jadi ada 2 kali review Bapak Ibu untuk ini ya. Nah, Dirjen Anggaran akan mereview dan yang dia review inilah yang fix dan inilah yang kita buat dalam SK dan kita sesuaikan di Simulitaskes dan kami share kepada Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi memang untuk anggaran ini bukan karena kami yang mengurangi, bukan karena kami yang yang inginkan dananya segini tidak ya, tapi itu karena hasil review. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Fakfak ya, Pak Kaprodi Fakfak yang sudah memfasilitasi sehingga untuk kontrak dan pernyataan dari Fakfak sudah kami terima. Tinggal pengatmasnya saja, nanti kalau sudah boleh dikirim ya.
Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang dari penjelasan saya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Ya, izin. Ya, baik, silakan Pak Made. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar? Mohon izin karena belakang kurang bagus sinyalnya. Bisa, Bisa Pak. kah? Bisa. Ya, baik. Yang pertama, Ibu KUPPM, saya mau bertanya yang kaitan dengan luaran tadi. Yang pertama ini yang saya tanya kaitan dengan di Pengapmas ya, yang tahun ini kan proposalnya tahun lalu sudah presentasi, sudah ada reviewernya ya. Nah, yang sekarang ini kan hasil yang mau kita buat. Apakah ini dibuat dalam bentuk seperti yang proposal manual begitu atau dengan di Sabdinakes tadi kalau nggak salah. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua mengenai luaran tambahan dan luaran wajib. Tadi kalau nggak salah, kalau di luaran wajib itu tidak ada yang bisa diklaim gitu ya. Yang bisa itu di luar tambahan yang bisa diklaim. Nah, itu bagaimana kalau di luaran tambahan itu Bu, hanya satu aja diakui atau hanya ada lebih, misalnya di luar tambahan ya kita buat jurnal ya yang bertaraf internasional atau dengan buku ber-ISBN kayak itu. Nah, itu saja dulu Bu. Kira-kira bagaimana solusinya? Apakah untuk Pengapmas itu memang harus kita buat dalam bentuk Sabdinakes atau dengan cara manual gitu? Ya, itu Bu. Karena baru ini kayaknya yang saya punya ini kan kemarin-kemarin kan jurnalnya langsung soalnya reviewernya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Made. Ya, Pak Made, jadi untuk Pengapmas itu kan Pak Made mereka sudah susun kemarin dan proposalnya sudah dimasukkan ke kita. Jadi Bapak sudah tidak usah lagi susun proposal. Sekarang saatnya Bapak tanda tangan kontrak dan kami mencairkan dana, Bapak lakukan Pengapmas sesuai dengan proposal Bapak itu. Itu yang pertama. Nanti hasilnya itu kalau untuk Pengapmas itu kita masih seperti manual ya. Kalau untuk 2023, ya tadi saya lupa. 2024 tapi juga menyusun teman jadi kalau sudah simultaneous dan 2020 proposal yang mungkin ini juga sudah berbasis simultaneous. Nah, untuk proposal hasil untuk laporan PKM 2023 itu masih secara manual, Bapak. Jadi masih secara manual mengikuti pedoman 2018 dan Juknis Poltekkes Kemenkes Sorong yang sudah kami buat ya. Kalau Bapak Ibu bertanya di mana kita bisa mendapatkan itu, sebenarnya link untuk akses seluruh dokumen dari UPPM itu kami sudah berikan ke masing-masing prodi ya. Itu sudah kami berikan ke masing-masing prodi supaya prodi itu gampang untuk mengakses itu ya. Yang kedua terkait dengan luaran wajib, luaran tambahan ya. Luaran tambahan tergantung tadi. Misalnya Pak Made punya 2 nih luaran tambahan ya. Saya mau klaim yang mana? Kalau Pak Made masukkan semua, otomatis semua juga saya bayarkan. Tapi ada tapinya. Pak Made harus ini dengan teman. Jangan sampai Pak Made artinya begini, jangan sampai kok semuanya Pak Made ambil ya, karena kita sudah membagi plot-plotnya tadi gitu ya, supaya semua bisa dapat. Oh, Pak Made ambil bukunya misalnya. Oh, nanti Bu Sapa ambil hakinya gitu. Tapi selagi anggaran itu masih ada dan semua di prodi itu sudah pernah mengklaim, maka akan kami berikan ya. Tapi kalau misalnya supaya bisa terklaim, berarti misalnya buku. Pak Made masukkan saja teman-teman yang lain punya buku. Artinya itu adalah hasil buku semua. Jadi kita masih tetap bisa membayarkan. Mungkin itu Pak Made. Iya, baik Ibu. Mungkin itu dulu ya, yang baik. lain baru. Mungkin ada teman-teman lain yang bertanya. Baik, terima kasih. Izin Ibu Vera. Ya, silakan Ibu Yulia. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Saya ingin menanyakan terkait
pembiayaan penelitian. Untuk pengajuan RAB kami pada Simlitapkes itu kami ajukan sekitar 19 juta karena terkait dengan jumlah sampel yang besar. Tapi di sini untuk di kontrak itu saya lihat berbeda jauh sekali, jadi hanya sekitar 13 juta. Sedangkan tadi penjelasan Ibu bahwa tidak ada perubahan gitu dari yang diajukan di RAB pada saat Simlitapkes dengan di kontrak gitu. Mungkin mohon penjelasannya Bu, karena terkait dengan penelitian kami juga, karena sampelnya memang cukup besar, hampir 200-an. Terima kasih. Baik, ini penelitiannya Bu? Iya, penelitian. Ya, baik. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka lagi karena kami dari tim dari Kapus sudah menetapkan secara permanen. Kemarin mungkin Bapak Ibu buka belum terlihat penetapan secara permanen. Jadi kami sudah membuka secara permanen. Jadi yang Bapak Ibu ajukan yang tadi saya sampaikan, yang diajukan di Simlitapkes itu yang kami ajukan untuk ke Dirjen Anggaran karena yang di Simlitapkes akhirnya itu kan itu adalah dari reviewer ya. Reviewer sudah merekomendasikan ya? Sudah, di situ reviewer mengatakan bahwa anggaran cukup realistis dan sesuai dengan penelitian. Oke. Ya, baik. Itu adalah reviewer dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, reviewer dari Dirjen Anggaran itu beda lagi. Jadi yang tadi reviewer dari itu sudah mengiyakan 19 juta, ternyata sampai naik ke DJA, mereka melihat dari sisi yang lain lagi sehingga dia menetapkan untuk 13 juta itu. Nanti akan terlihat di Simlitapkes terkait dengan dana yang sesuai dengan yang di SK. Karena nanti harus sesuai dengan dana yang di SK itu yang ada di Simlitapkes. Mungkin nanti terlihatnya itu pada saat penyusunan RAB di laporan kemajuan ini. Demikian. Jadi mungkin saran saya tim membuat penelitian sesuai dengan jumlah dananya. Kalau memang belum bisa memenuhi, bisa dilanjutkan untuk diajukan di tahun gitu ya, karena memang itu dana yang sudah ada dan kami sebagai Kapus juga kami tidak bisa untuk menambahkan lagi karena sesuai dengan dana kami. Terima kasih Ibu. Izin Ibu, apa mungkin tidak ada lagi Bapak Ibu? Izin Ibu, apa mungkin tidak ada maksudnya hal-hal yang mempengaruhi terkait pembiayaan tersebut, karena kalau kita lihat di penelitian yang lain yang skemanya hampir sama, mungkin dengan jumlah sampel dan lokasi hampir sama, dengan cara pengambilan data, metode dengan hampir sama, itu terjadi perbedaan pembiayaannya. Apa mungkin dari Ibu atau unit UPPM ada sedikit penjelasan gitu, poin-poin apa yang sampai memberatkan adanya perbedaan pembiayaannya itu? Terima kasih. Ya. Baik, benar Ibu. Jadi ada juga yang misalnya judulnya hampir sama, treatmentnya hampir sama, kok dia dapat segini, kita dapat segini ya. Cuma itu ke Dirjen Anggaran Ibu. Pada saat review di Dirjen Anggaran kami dari Kapus tidak mengikuti itu. Kami hanya memberikan sesuai dengan SK yang dari Simlitapkes itu, dan juga Dirjen Anggaran itu memang dia melihat kembali di Simlitapkes terkait penelitian Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan mereka sehingga bisa seperti itu. Namun saya harap dengan dana yang ada bisa terakomodir untuk dilakukan penelitian itu. Kalau untuk pengapmas sendiri Bapak Ibu, ya saya lupa untuk pengapmas sendiri Bapak Ibu, kita kalau untuk Poltekkes yang di luar BLU, ya Poltekkes Sorong termasuk yang tidak mengikuti yang berbeda ya. Kalau di Poltekkes lain itu pengapmas ini satu tim malah dia hanya dikasih 4 juta rata untuk semua ya. Tapi kalau kita berdasarkan dengan substansi yang akan kita lakukan. Begitu Bu Ira. Iya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu nanti untuk sama-sama. Bapak Ibu nanti untuk penandatanganan kontrak, Bapak Ibu boleh bawakan 4 buah materai ya. 4 buah materai ini adalah materai 2 untuk penelitian, 2 untuk pengapmas. Kemudian Bapak Ibu membawa surat pernyataan yang sudah sesuai dengan jumlah yang di SK. Kita penandatanganannya karena di ruang UPPM sana kayaknya lagi ada pekerjaan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa
merapat di ruang gedung baru, di ruang makan, ya, di ruang makan. Bapak Ibu boleh penandatangan kontrak. Kami harap hari ini sudah bisa selesai semua dengan penandatanganan kontrak sehingga kita bisa melakukan pengajuan pencairan dana, dana bisa keluar dan Bapak Ibu bisa bergerak lebih cepat. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau didiskusikan, saya rasa pertemuan kita hari ini Bu, cukup. boleh nggak saya bertanya, Bu? Oh boleh, Bu Yuni. Iya. Ibu, ini kaitannya dengan haki. Ya. Itu kriterianya apa ya, Bu, yang bisa kita mendapatkan dana haki? Masalahnya kami mau kemarin surveillance itu kami diharuskan mempunyai haki untuk modul-modul itu, Bu. Termasuk buku yang ber-ISBN. Nah, kira-kira kami bisa nggak dapat dari Bu Vera itu dananya? Makasih, Bu. Ya, berarti nanti dari kalau Ibu Yudi mau menggunakan haki itu, yang penting nanti dari Kebidanan Manokwari untuk keluaran tambahannya tidak dalam bentuk haki lagi karena hakinya sudah dipakai untuk modul itu. Oh, iya. Tapi di haki itu untuk modul itu dia kepemilikannya pemegang hak ciptanya siapa? Prodi atau? Mungkin atau masing-masing perseorangan? yang mengeluarkan ya, Bu ya. Mungkin misalnya itu modul itu yang mengeluarkan, misalnya penulisnya siapa. Nah, itu. Nggak boleh ya, harus satu aja atau gimana? Tidak, boleh. Jadi nanti pemegang hak ciptanya bisa pemegangnya adalah Prodi D3 Kebidanan Manokwari. Lalu pemegangnya dan bolehnya berapa, Bu, per prodi? Kami boleh dapat berapa? Oh, tadi saya sudah sampaikan, Bu. Oh iya, saya enggak dengar, saya lagi ngajar soalnya, Bu. Iya, gimana, Bu? Sudah. Tadi kayaknya kalau ada yang sudah screenshot mungkin bisa disampaikan kepada Ibu Kapolri. Baik, Bu. Ya? Baik, oke. Dana haki kami banyak, silakan dipergunakan. Oke, iya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Ibu. Haki ini, Bu. Vera izin. Bahan ajar, Ibu, apakah boleh diklaim Ibu yang tadi disampaikan Ibu Yuni? Kami mau membuat modul untuk bahan ajar mata kuliah. Apakah itu bisa diklaim untuk hakinya Prodi Kebidanan Manokwari yang tadi dapat jatah dari UPPM, Ibu? Bolehkah? Tapi bukan terkait dengan hasil penelitian atau PKM seperti itu. Boleh kami klaim, Kak, Bu? Anggap saja ini haki untuk bahan ajar. Ya. Iya, betul, ya, saya rasa kita ini klaim untuk haki dari bahan ajar bahwa misalnya punya Bu Bahra. Kan modul ini di dalamnya ada terisi terkait dengan integrasi laporan atau pengawas ya? Iya, ada ya? Betul, Ibu. Ya, ada. boleh. Ya, yang penting ada baik. Terintegrasi di situ, terintegrasi antara penelitian dan PKM agar memperkuat kami bahwa itu adalah dana haki penelitian pengawas yang dibuat dalam bentuk modul. Baik. Oke, baik. Silakan, baik, Ibu, terima kasih. Apalagi Pak Lasuku ya? Izin. Makasih Bu Vera. Ya, baik. Mungkin saya sambung lagi dengan pertanyaannya Ibu Yulia tadi terkait dengan pendanaan baik itu penelitian maupun PKM. Karena kalau saya tanyakan di WA, memang tadi Bu Vera katakan bahwa itu di penentuan adalah di Irjen. Ya, artinya kalau misalnya penentuan dari Irjen, yang ditanyakan saya juga saya lanjutkan Ibu Yulia tadi, itu kan treatmentnya sama, sampelnya mungkin sama. Kita kan lebih tahu di sini masalah di lokal, bukan mereka melihat secara berdasarkan proposal itu. Namun kami yang di sini yang mengikuti penelitian, kemudian berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sini itu bagaimana? Kira-kira kalau misalnya kita kan tadi Bu Vera bilang tidak ada lagi ada perubahan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh BPM, mungkin itu. Ya. Nanti ke depan kalau bisa mungkin terkait dengan PKM maupun penelitian ya mungkin bisa di minimal jangan terlalu jauh selisihnya. Kadang ada 17 juta, 18 juta, seperti saya cuma dapat 12. Padahal sampelnya sama, kita mengambil sampel yang penelitian sama, kemudian outputnya juga sama, mungkin itu. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan dana yang
misalnya kita mendapatkan dana ya jurnal internasional kayak saya kemarin sekitar 12 juta sekian. Ternyata kan pembayaran di jurnal itu $6 atau sekitar 9 juta sekian. Kemarin Ibu Vera mengatakan bahwa itu bisa diklaim dengan pembayaran misalnya terjemahan dan sebagainya di luar daripada jurnal itu. Namun di akhir daripada klaim itu tidak bisa. Jadi yang bisa diklaim adalah memang total yang diminta oleh penerbit jurnal itu. Mungkin itu saya beri penjelasan. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi mungkin tadi dari keuangan Vera dalam bentuk yang terpisah. Jadi harus dalam bentuk satu kwitansi atau satu nota yang kuat untuk dibayarkan. Kalau dibayarkan ke jurnal itu kan sudah jelas bahwa oh ini yang dibayarkan ke sana adalah 9 juta gitu. Jadi itu yang ini. Namun yang untuk lain-lain sebenarnya kemarin saya bicara dengan Pak F juga terkait dengan dan sebagainya. Menurut Pak F, kalau memang tanggung jawabkan kita bisa masukkan gitu. Tapi mungkin izin dari Ibu Wadir 2 mungkin ada arahan Ibu. Bu Fer bisa ulangi. Ya, jadi untuk pembayaran yang internasional ini, Ibu, kemarin kan yang terbayar itu adalah yang khusus untuk pembayaran di jurnalnya saja. Misalnya di jurnalnya $6, dia masukan adalah 9 juta, berarti 9 juta itu yang bisa diklaim. Namun dari keuangan sebenarnya mengatakan lain-lainnya, dengan pembiayaan lain-lain, misalnya ada translate-nya atau yang berbeda, tapi dia harus dalam bentuk satu nota yang bisa yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau kita hanya khusus terkait dengan pembayaran jurnalnya. Terima kasih, Pak Ibu. Untuk mengklaim dana jurnal dan publikasi itu beberapa data pendukung yang harus disampaikan kepada kami bagian keuangan. Itu yang pertama, kalau dia masih dalam bentuk usulan LOA bersama anggarannya ya, berapa biayanya, kemudian yang sudah dikeluarkan oleh tim jurnal, yang pertama adalah link dari publikasi tersebut, yang kedua, apa sih namanya yang bahasa Inggrisnya ini, apa, manuskrip, ya, manuskripnya yang sudah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau di internasional berarti wajib bahasa Inggris. Yang ketiga, nota bukti transfer ke bagian jurnal tersebut. Dan yang terakhir itu covernya. Covernya itu di screenshot baru dikirim. Cover dari jurnalnya. Kan kita misalnya saya memasukkan jurnal, saya itu satu dari 100 orang yang masuk dalam jurnal tersebut. Nah, cover dari jurnal itu juga harus di screenshot baru ditampilkan. Itu Bu Fer. Ya begitu Pak Lesbu. Jadi mungkin nanti kalau ke depan yang mau terkait dengan jurnal internasional yang mau diklaim, nanti diklaim saja jurnalnya, kemudian sekaligus dengan biaya tambahan lainnya, tapi yang jelas notanya harus benar-benar valid. Ya. Terkait dengan dana, itulah Pak Kasupu dari Dirjen Anggaran yang menetapkan, sehingga memang sudah tidak bisa kita kurangi ataupun kita tambahkan sesuai dengan SK yang ada. Nanti untuk dalam beberapa hari ini kami akan membuat surat kepada Kajur Kaprodi untuk sekiranya bisa mulai mengusulkan kembali nama tim penelitian 2024, sehingga pada saat kita kegiatan
pendampingan penyusunan proposal penelitian dan pengapas 2024 itu sudah ada tim dan kita sudah bisa menyusun ya, karena untuk selanjutnya itu harus temanya yang mendukung transformasi kesehatan. Pak Ibu, karena gue sudah jam 2, saya rasa apa yang sudah kami jelaskan sudah cukup. Ya Ibu? Ya. Di Silmitakes itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tergantung skemanya. Jadi kalau Bapak masih dosen pemula mengusulkan, ini contoh ya, Pak Lasebo mungkin udah PDUPT. Bapak, kita masih dosen pemula, tapi kita mengusulkan PDUPT. Ketika pengisian Silmitakes kita akan tertolak. Gitu. Jadi kembali ke memang skema itu ditentukan dari kita ada di persyaratan yang mana. Kemudian ada juga hasil review yang saya pernah baca dari teman-teman Silmitakes Sorong ya. Itu ada reviewer yang memang memberikan hasil reviewnya itu salah satunya Bapak Ibu punya tim itu layak atau tidaknya untuk ngambil skema ini. Kalau memang kita ngusulin 70 atau mengusulkan 50 juta, tapi menurut reviewernya tidak layak untuk mendapatkan anggaran dengan skema PDUPT dengan 50 juta, itu akan menjadi salah satu bentuk dakun untuk jadi turun angka penelitian kita, harga ya, jumlah anggaran penelitian kita. Jadi memang balik-balik ke reviewer punya hasil review Bapak Ibu. Bisa saja saya mengusulkan 50, tapi kalau reviewernya bilang tidak layak untuk dapat nilai angka nominasi itu, maka kita harus menurunkan. Mungkin di ATK-nya turun atau mungkin di BHP-nya diturunkan sehingga kita bisa memenuhi sesuai dengan hasil reviewer tersebut. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, kami tidak ada hubungan harmonis apapun dengan reviewer. Itu murni dan objektif. Jadi tidak ada dusta di antara kami dengan reviewer Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Bapak Ibu yang penelitian 2022-2023 kemarin di SK mungkin lihat kok saya tidak ada nama ya. Itu SK-nya masih sementara ya. Jadi ada 2 tim, timnya Ibu Opin sama Pak Yoel itu tetap melanjutkan di 2023 ya, hanya sementara kami proses. Ya, baik Bapak Ibu, demikian terima kasih kepada Ibu Wadir Bua yang sudah memberikan arahan masukan kepada kami. Semoga saya harap kita bisa bergerak cepat untuk penelitian. Tadi sudah saya sampaikan, penelitian dulu dilakukan ya, Bapak Ibu. Kita lakukan penelitian dulu. Nanti di bulan Juli atau Juni saya akan melakukan monitoring, kita akan bertemu dalam Zoom walaupun bukan dengan reviewer, tapi itu nanti dengan kami dari Kapus. Kita akan mengecek lagi apa sih yang siapa yang belum, siapa yang sudah, kendalanya di mana. Jadi kalau ada kendala, Bapak Ibu segera laporkan kepada kami. Dari PPM tadi ada satu link ya, Bapak Ibu yang misalnya ingin mengganti judul. Misalnya kayak Bunda Yosina, kemarin Ibu ini pasien COVID sudah tidak ada, saya kalau ambil ini nanti saya tidak dapat pasien COVID, itu bisa mengajukan judul baru ya. Judulnya tidak boleh jauh daripada judul yang lama. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan anggaran yang tadi ya. Nanti ada Bapak Ibu silakan kirim, misalnya kayak tadi sudah ada yang kirim misalnya tempatnya ya, lokasi. Kirimkan, nanti ada waktu Silmitakes dibuka ya, dan Bapak Ibu merubah di hingga pada saat tanya kenapa propos berbeda, ininya berbeda. Jadi sebelum menjalankan kita sudah bisa merubah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf sebagai Kapus jika memang izin terakhir. Apa lagi Pak Made? Ya maaf, tadi Bu sudah dijelaskan ini. Mungkin saya belum bisa ini mengerti Bu. Mohon kembali sedikit pencerahannya. Itu kaitan dengan pembiayaan jurnal internasional. Itu saya catat ya. Setiap prodi itu kan ada itu jurnal nasional ada 3 juta, prodi D3. Siap. Kemudian ada pembiayaan buku juga ada 3 juta contohnya. Nah ini maksudnya 3 juta ini
apa bagaimana ini dibagi ya maksudnya per setiap dosen dikasih di sini? Maksudnya gitu kan? Ah, atau bagaimana ini 3 juta ini? Tugas adalah mengawal 3 juta itu ya. Jadi Pak Ade, dari sudah saya bagikan, Pak Kaprodi punya tugas untuk nanti Bu, misalnya Bu Nurul, nanti Bu Nurul yang buku ya, bukunya Bu Nurul sekitar berapa juta gitu. Nanti yang satu lagi, Bapak mau apa, mau haki atau mau buku, jadi semua yang di prodi itu bisa kebagian ya. Jangan karena tidak bisa melihat satu-satu, saya juga tidak hafal home base-nya masing-masing, tidak hafal, kecuali kan ya. Nanti kan dari PowerPoint yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mengatur, Kaprodinya mengatur, ayo Bapak Ibu di list siapa yang mau haki, siapa yang mau buku, siapa yang mau jurnal internasional, jurnal nasional gitu ya. Nanti kalau bukunya sekitar berapa? Oh, buku saya ini sekitar 500.000, berarti kan masih ada 2,5 juta. Nah, kalau 2,5 juta, siapa lagi yang mau buku? Jadi begitu pengajuan naik ke kami anggap bahwa itu sudah ada kesepakatan di prodi, sehingga jangan sampai ada yang bilang cuma dia saja, haki ya dia, buku ya dia, jurnal nasional ya dia, begitu ya. Artinya begitu, supaya semua bisa ini ya. Silakan dipergunakan Bapak Ibu. Dananya sudah kami siapkan sekitar 171 juta. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk Manokwari, Ibu Yayu, saya mohon saya mohon bantuannya Ibu untuk mengawal teman-teman terkait dengan kontrak dan juga surat pernyataan penelitian dan pengapmas. Kemudian untuk Bu Isra, Fakfak, saya mohon bantuannya untuk kontrak dan pernyataan PKM. Dan Bapak Ibu yang di Sorong, kami tunggu di ruang gedung baru di ruang makan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf sebagai kapus jikalau ada salah, tapi saya rasa apa yang sudah saya lakukan ini adalah saya sudah berusaha dengan optimal untuk mengawal dan terlaksananya penelitian dan pengapmas 2022 dan yang akan 2023. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.